Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, berjumpa bersama saya Dr. Jajan Nurjana MA, salah satu pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam di UPN. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum dalam Islam. Oke, kita akan mulai. Teman-teman, kalau kita berbicara sumber hukum dalam Islam, maka sumber hukum dalam Islam itu ada dua sesungguhnya, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ijtihad dan lain-lain itu adalah merupakan metode dari istinbat hukum atau mengambil hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kemudian para ulama juga ada yang menyepakati bahwa sumber hukum Islam itu di samping Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijtihad. Nah, kita akan melihat tiga sumber hukum Islam dan interdependensinya. Pertama, Al-Quran. Ketika kita bicara Quran, teman-teman, maka Al-Quran adalah merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Baik hubungan dengan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri, maupun manusia dengan alam, dan manusia dengan sama manusia. Sedangkan fungsi Al-Quran seperti terdapat dalam Al-Isra 9 dijelaskan bahwa Al-Quran adalah sebagai hudan petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Untuk apa? Dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, tentu tidak semua persoalan kehidupan itu dicakup di dalam Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran mencakup seluruh persoalan kehidupan umat manusia, maka Al-Quran akan berjilid-jilid. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya kita memahami Al-Quran. Al-Quran yang 30 juz, satu jilid saja, kita kadang-kadang membacanya tidak begitu serius gitu. Maka kemudian di samping Al-Quran Allah turunkan wahyu lewat Nabi yang dengan kata-kata Nabi yang disebut dengan As-Sunnah atau Al-Hadis. Walaupun beberapa ulama membedakan pengertian As-Sunnah dan Al-Hadis, tetapi ada juga ulama yang menyamakan. Nah, dalam konteks pembelajaran kita hari ini, kita akan mengambil mazhab yang menyamakan tersebut supaya tidak lebih dalam tentu saja. Teman-teman, ketika kita berbicara As-Sunnah, maka As-Sunnah atau Al-Hadis ini adalah merupakan semua ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi mengatakan misalnya tuntutlah ilmu, maka itu menjadi sumber ajaran Islam yang kedua atau sumber hukum Islam yang kedua. Ketika Nabi misalnya membiarkan sahabat-sahabat yang memakan dob, maka memakan dob ini adalah merupakan isyarat dibolehkannya, ya, mubah gitu. Nah, dan juga perbuatan Nabi, misalnya Nabi sholat gitu. Nah, ini adalah af'al atau fi'liyah, sunnah fi'liyah. Ketika Nabi sholat, maka cara sholat Nabi itu adalah merupakan sunnah atau sumber hukum yang kedua yang berdasarkan as-sunnah tersebut. Teman-teman mahasiswa UPN, kemudian sunnah atau hadis ini punya fungsi terhadap Al-Quran. Ya. Pertama ada fungsi ta'kid, yakni menguatkan. Misalnya tentang hukum haram menyekutukan Allah, ini dikuatkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tasrih atau penjelas atau memerinci. Misalnya perintah sholat diperjelas dalam hadis riwayat Bukhari bagaimana caranya sholat. Jadi kita tidak mungkin bisa sholat kalau kita tidak mengikuti hadis, karena dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan dirikanlah sholat. Kemudian takkid membatasi kemutlakan. Contoh batasan wasiat ini dibatasi oleh hadis riwayat Bukhari sebesar sepertiganya. Padahal di dalam Al-Quran misalnya Allah memerintahkan supaya kita berwasiat dan tidak ada batasan. Kemudian taksis, yakni mengkhususkan, memberi pengecualian. Misalnya haram makan bangkai. Nah, ini dikecualikan di dalam hadis misalnya adalah bangkai ikan dan belalang. Jadi pengharaman memakan bangkai
itu dikecualikan di dalam hadis. Kemudian tahkim menetapkan hukum baru. Jadi hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran, ditetapkan dalam hadis, misalnya menetapkan haram makan binatang buas, bertaring, dan burung bercakar kuat. Karena kalau kita mengikuti Al-Quran, maka binatang yang diharamkan oleh Al-Quran itu hanya babi saja ya. Nah teman-teman, perkembangan kehidupan selanjutnya begitu sangat luar biasa, terutama pasca peninggalnya Rasul, apalagi di zaman sekarang, terutama di bidang misalnya ekonomi, kedokteran ya. Di zaman Rasul dulu belum ada hukum praktik perbankan gitu. Kemudian belum ada juga valuta asing. Kemudian di dunia medis apalagi itu sangat berkembang. Di zaman Rasul tidak ada pencangkokan tubuh, tidak ada praktik-praktik misalnya bagaimana operasi plastik dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang ada, dan ini adalah tentu dibutuhkan ijtihad supaya apa yang dilakukan oleh umat Islam itu sesuai dengan syariat agama Allah. Nah teman-teman sekalian, maka oleh karena itu kita masuk pada topik kedua. Apa saja sih pembagian hukum Islam? Nah kalau kita lihat di sini pembagian hukum Islam ya, ada hukum taklifi di sini, ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Saya kira hukum-hukum ini sudah Anda pahami karena sudah dipelajari sejak bangku SD, SMP, bahkan mungkin di TK ya. Nah oleh karena itu maka kita akan masuk pada topik ketiga, yaitu apa sih fungsi, tujuan, dan keunggulan hukum Islam. Nah teman-teman, ketika kita berbicara fungsi, maka di sini kita akan melihat bahwa fungsi yang pertama dari hukum Islam adalah untuk terciptanya kehidupan manusia yang teratur, berkeadilan, dan bermartabat. Jadi dengan hukum yang diciptakan oleh Allah ini, tentu adalah supaya terciptanya kehidupan manusia yang teratur, berkeadilan. Karena dengan hukum inilah maka kemudian kehidupan umat manusia itu bisa dalam berkeadilan dan bermartabat. Nah yang kedua teman-teman sekalian, fungsinya adalah tentu agar manusia menjalankan tugas kekhalifahan secara optimal dan paripurna. Karena kita diciptakan oleh Allah, diantaranya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa kita dijadikan sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengatur ya di dalam kehidupan masyarakat supaya mendapatkan kesempurnaan tentu saja. Nah kemudian ketika kita bicara ketika kita bicara tujuan dari hukum Islam, maka kemudian ada yang dinamakan maqasidus syariah al-islamiyah atau tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah pertama untuk memelihara agama. Jadi hukum Islam diturunkan supaya agama terpelihara. Ya. Kemudian yang kedua untuk memelihara jiwa. Misalnya kenapa Al-Quran melarang kita meminum khamar? Apa? Memelihara jiwa. Misalnya kayak sekarang, misalnya dengan adanya COVID ya, kita ini kan kadang-kadang salah dalam memahami COVID. Kenapa kita lebih takut kepada corona daripada kepada Tuhan? Padahal Tuhan sendiri telah memberikan kepada kita satu instrumen, yakni bahwa kita disuruh memelihara jiwa. Kemudian kita juga diperintahkan untuk memelihara akal. Makanya mengapa kita dilarang misalnya untuk meminum khamar, ya, walaupun cuma sedikit, karena tidak ada pemabuk itu langsung minum banyak, pasti dia dari sedikit-sedikit. Kemudian memelihara keturunan, makanya mengapa ada hukum pernikahan, supaya tentu saja dignity atau kehormatan dan martabat kita sebagai manusia itu tetap terpelihara dan berbeda dengan binatang. Yang terakhir untuk memelihara harta, maka dengan hukum syariat yang ada, orang kepemilikan harta tidak ditentukan oleh fisik yang kuat itu, tetapi oleh hukum. Walaupun fisiknya kecil, mohon maaf seperti orang kate gitu ya,
Tetapi ketika dia memiliki harta, maka dia akan dilindungi oleh hukum dan tidak akan disewenang-wenangkan. Nah, teman-teman, lantas berikutnya, apa sih keunggulan hukum Islam? Nah, kita lihat, kalau kita berbicara keunggulan hukum Islam, pertama adalah adamul haraj. Bahwa hukum Islam itu tidak ada kesulitan. Maka Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian konsekuensi dari tidak ada kesulitan ini, maka hukum Islam juga taklilut taklif, yakni sedikitnya beban. Artinya bahwa beban-beban yang dipikulkan kepada kita umat Islam itu tidak besar dan tidak banyak. Dan kemudian robaniyah. Artinya bahwa hukum Islam ini adalah didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan serta diterapkannya secara bertahap. Seperti contoh ketika Allah memerintahkan atau melarang minum khamr, maka misalnya pertama kali cuma diberikan wawasan bahwa khamr itu ada manfaatnya tapi madorotnya lebih besar. Tapi kemudian ketika ada orang sholat dalam keadaan mabuk dan sholatnya tidak benar, maka kemudian turun larangan berikutnya, yaitu supaya kita tidak dalam keadaan mabuk ketika sholat. Dan yang terakhir, ketika umat Islam sudah banyak yang meninggalkan khamr, maka kemudian khamr diharamkan sama sekali. Nah, kemudian al-waqi'iyah, realistis. Jadi hukum Islam ini realistis, tidak mengada-ngada. Makanya hukum Islam itu juga mempertimbangkan kondisi, ya, keadaan. Misalnya seperti wabah sekarang, ya, agama tidak mewajibkan atau tidak menyuruh supaya kita misalnya sholat di masjid gitu ya, sholat di rumah bahkan lebih baik. Kemudian sholli likulli makan wa zaman, bahwa hukum Islam itu sesuai dengan semua kondisi tempat dan zaman. Dimanapun kita berada, maka dia akan tetap memiliki kesamaan. Kemudian teman-teman sekalian, sikap dan komitmen Muslim terhadap hukum Islam. Bagaimana sikap dan komitmen Muslim terhadap hukum Islam? Maka kita akan dapati bahwa pertama, mengapa orang Islam harus memiliki sikap dan komitmen yang positif terhadap hukum Islam? Jawabannya, karena komitmen yang teguh terhadap hukum Islam, jika telah dilakukan oleh semua umat Islam, maka otomatis akan berdampak terwujudnya kehidupan yang damai, teratur, sejahtera. Bahkan dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh orang Islam, tetapi juga oleh non-Muslim. Nah, oleh karena itu, maka komitmen terhadap hukum merupakan kunci terbukanya kesejahteraan dan ketentraman untuk semua. Tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tetapi juga umat lain. Maka sikap dan komitmen umat Islam terhadap hukum Islam haruslah tetap terjaga agar kerahmatan Islam dirasakan oleh semesta. Yang terakhir, teman-teman sekalian, bagaimana fungsi prophetik Islam dalam memuliakan kemanusiaan dan kesucian hukum Islam. Teman-teman, ketika kita berbicara prophetik, prophet ini berasal dari bahasa Inggris, ya. Prophet artinya kenabian. Maka hukum Islam harus beriringan, harus sesuai dengan risalah kerasulan Nabi. Apa risalahnya? Nah, ini. Yang pertama adalah bahwa hukum Islam harus mencerminkan kerahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka oleh karena itu, kerahmatan ini penting untuk dijadikan kita sebagai patokan. Kemudian yang kedua, bahwa risalah kenabian itu adalah tegaknya akhlakul karimah. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi maka hukum harus mengindahkan atau menegakkan akhlak. Tentu akhlak di sini tidak hanya akhlak secara personal seperti ramah, sopan santun, tapi juga akhlak secara sosial, misalnya dalam hal korupsi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, al-adalah, yakni keadilan, dan ini adalah merupakan sendi hukum yang
betul-betul prima. Demikian teman-teman, salam